Seruput dulu Baraya. Ini adalah tentang kebahagiaan untuk para wanita. Wahai manusia yang paling bahagia dengan agama dan akhlaknya, tanpa menutupi mutiara, perhiasan, emas, engkau bahagia. Karena tasbihmu bagai kabar gembira. Rintik hujan, sinar fajar, cahaya matahari, dan awan yang tiada henti mengalir dalam sujud, doa, dan perenungan terhadap cahaya kitab ilahi yang menyeruak dari celah-celah sebuah gua, lalu oleh Rasul Rabbmu dipancarkan kepada segenap bangsa Arab dan Romawi. Kau adalah yang paling bahagia di dunia dan akhirat. Dengan kesucian hatimu yang dibangun dengan taqarrub, jalan menuju kebahagiaan itu tersembunyi di balik kesucian pengetahuan dan kejernihan wawasan. Batu permata. Selamat datang saudariku. Selamat datang saudariku yang tekun mendirikan sholat dan berpuasa dengan kepatuhan dan kekhusyuan. Saudariku yang memakai hijab demi kesopanan, kewibawaan, dan kesucian diri. Saudariku yang selalu belajar dan menelaah dengan penuh kesadaran dan ketulusan niat. Saudariku yang selalu belajar dan menelaah dengan penuh kesadaran dan ketulusan niat. Saudariku yang selalu bersabar, mawas diri, dan bertobat dengan penuh penyesalan. Saudariku yang selalu berzikir, bersyukur, dan berdoa. Saudariku yang selalu menjadikan Aisyah, Maryam, Khadijah sebagai teladan. Saudariku yang tengah mendidik para calon ksatria dan mencetak orang-orang terhormat. Saudariku yang selalu memelihara nilai-nilai adil hum dan melestarikan suri tauladan. Saudariku yang selalu dan menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Seruput. Ya, untuk senyum indahmu yang menghembuskan cinta dan mengalirkan kasih sayang kepada sesama. Ya, untuk ucapan-ucapan baikmu yang membangun persahabatan sejati dan menjauhkan rasa dengki. Ya, untuk dermamu yang membahagiakan si miskin, menyenangkan si fakir, dan mengenyangkan si lapar. Ya, untuk selalu bersanding dengan Al-Quran dan seraya membaca, menghayati, dan mengamalkan sambil bertobat dan beristighfar. Ya, untuk senantiasa berzikir. Ya, untuk bekerja keras mendidik anak-anak dengan agama, mengajarkan sunnah-sunnah Nabi kepada mereka, dan mengarahkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat. Ya, untuk rasa malu dan hijabmu yang diperintahkan Allah. Itulah satu-satunya cara untuk memelihara kesucian dan kehormatan. Ya, untuk hanya bergaul dengan wanita-wanita yang baik, yang selalu takut pada Allah
mencintai agama, dan menjunjung tinggi nilai-nilainya. Ya, untuk berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi, menghormati tetangga, dan menyantuni anak yatim. Ya, untuk membaca dan menelaah buku-buku yang bermutu dan bermanfaat. Tidak untuk menyia-nyiakan usiamu dengan hal-hal yang tidak berguna. Misalnya suka membalas dendam dan berdebat tentang perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tidak untuk mendewakan harta dan berupaya menimbunnya dengan mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, tidur nyenyak, dan istirahatmu. Tidak untuk mencari kesalahan orang lain, menggunjingnya, dan melupakan kesalahan diri sendiri. Tidak untuk tenggelam dalam kenikmatan hawa nafsu dan menuruti segala yang diinginkannya. Tidak untuk menghabiskan waktu dengan para pengangguran dan bermain-main yang tidak mendatangkan faidah. Tidak untuk mengabaikan kebersihan badan, kerapihan rumah, wewangian, dan disiplin. Tidak untuk meminum minuman yang diharamkan, rokok, siasah, dan segala sesuatu yang mengandung penyakit. Tidak untuk selalu mengingat musibah yang selalu berlalu, bencana yang telah lewat, dan kesalahan yang telah terjadi. Tidak untuk melupakan akhirat dan bekalnya, serta mengabaikan keberadaan. Tidak untuk menghambur-hamburkan harta dalam perkara-perkara yang diharamkan, hura-hura, dan kemaksiatan. Mari seruput lagi. Mawar. Mawar pertama, ingatlah Tuhanmu akan mengampuni orang yang meminta ampunan, menerima tobat orang yang menyesali dosa-dosanya, dan menyambut setiap hamba yang kembali ke jalannya. Mawar yang kedua, sayangilah orang-orang yang lemah. Niscaya engkau akan bahagia. Bantulah orang yang membutuhkan. Kau akan mendapatkan kepuasan. Janganlah engkau tebarkan kebencian agar engkau selalu selamat. Mawar ketiga, optimislah, karena sesungguhnya Allah selalu bersamamu. Para malaikat senantiasa memohonkan ampunan untukmu, dan surga telah menantimu. Mawar keempat, hapuslah air matamu dengan berbaik sangka kepada Allah. Usirlah segala duka dengan mengingat semua nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepadamu. Mawar kelima, jangan pernah menyangka bahwa di dunia ini ada orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan sempurna, karena tak seorang pun bisa memperoleh semua yang diinginkannya. Mawar keenam, jadilah seperti pohon kurma, tinggi cita-citanya, kebal dari penyakit, dan bila dilempar dengan batu, dia membalas dengan buah kurmanya.
Mawar yang ketujuh. Pernahkah engkau mendengar bahwa kesedihan dapat mengembalikan sesuatu yang telah berlalu, dan duka lara dapat memperbaiki sebuah kesalahan? Bila tidak, untuk apa engkau bersedih? Mawar ke-8. Janganlah mencemaskan datangnya ujian dan bencana, tapi songsonglah kenyamanan, kedamaian, kesehatan yang pasti datang atas izin Allah. Mawar ke-9. Padamkan api kedengkian di dadamu dengan memaafkan semua yang pernah berbuat salah kepadamu. Mawar ke-10. Mandi, wudu, wewangian, siwak, dan kerapihan adalah obat mujarab untuk mengatasi segala kerisauan dan kesempitan. Mari seruput lagi. Bunga-bunga yang pertama jadilah seperti lebah, hanya hinggap di atas bunga-bunga yang semerbak harum dan di atas ranting-ranting yang segar saja. Bunga yang kedua, engkau tak punya waktu untuk mengorek aib dan kesalahan orang lain. Bunga yang ketiga, bila Allah sudah bersamamu, siapa lagi yang harus engkau takuti? Tapi bila Allah menjadi musuhmu, pada siapa lagi engkau akan berharap? Bunga yang keempat, api kedengkian akan menggerogoti tubuh, dan terlalu mudah cemburu adalah laksana api yang membara. Bunga yang kelima, bila engkau tak bersiap-siap sejak hari ini, maka hari esok tidak akan menjadi milikmu. Bunga ke-6, jauhilah tempat huru-hara dan kemaksiatan dengan keteguhanmu. Bunga yang ke-7, jadilah dirimu lebih elok dari taman bunga dengan akhlak. Bunga yang ke-8, biasakanlah berbuat baik, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling bahagia. Bunga ke-9, serahkan urusan makhluk itu kepada penciptanya. Orang yang mendengki kepada azalnya, dan setiap orang yang memusuhimu pada kealfaannya. Bunga yang ke-10, kenikmatan yang haram akan membuahkan penyesalan, kesengsaraan, dan azab yang sangat pahit. Sampai ketemu di mutiara-mutiara berikutnya tentang kebahagiaan wanita. Mari seruput kembali. Terima kasih.